Salam dan bahagia. Saya Eko Heri Krisdayanto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi kali ini diawali dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, dan 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, penting bagi saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dengan disiplin, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang melatari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika siswa motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasinya masih bersifat eksternal. Namun, bila motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai dan mereka percaya, maka motivasinya berasal dari dalam atau internal. Upaya yang harus dilakukan guru untuk mewujudkan motivasi internal adalah menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal untuk diterapkan seorang guru. Karena dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menerapkan segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini. Pertanyaan pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan kedua, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Pada saat menerapkan restitusi, saya melihat hal lain dalam diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang melihat respon siswa dalam menerapkan budaya positif, dan saya yakin sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas atau lingkungan sekolah adalah keyakinan kelas yang disusun bersama dan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah
Posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan juga teman menjadi posisi pemantau atau juga manajer. Pertanyaan kelima, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebagai guru, saya kerap memposisikan sebagai teman bagi murid. Saya beranggapan akan lebih dekat dengan murid, namun terkadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Namun, ada saat tertentu saya memposisikan diri sebagai pemantau, dan posisi ini saya merasa sangat dihargai dan dihormati. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, pernah saya menerapkan segitiga restitusi, namun tidak sepenuhnya. Saat itu, saya hanya memvalidasi tindakan yang salah saja. Saya belum menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan pada murid. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, dalam menerapkan budaya positif, hal penting lainnya adalah bagaimana membentuk kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Sebab budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.4 dan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat.